Halo netizen, ini adalah all new Mercedes-Benz C-Class. Ya, ini merupakan C-Class generasi kelima yang sudah dinanti-nanti oleh banyak orang dan akhirnya dia juga meluncur di Indonesia pada pertengahan tahun 2022 ini ya. So far yang dijual baru ada dua tipe, C200 Avantgarde Line yang di bawahnya dan tipe di atasnya itu adalah yang kita lihat ini ya, C300 AMG Line yang punya mesin lebih besar juga dan punya styling yang lebih sporty. Nah, ini adalah unit test dari Mercedes-Benz Distribution Indonesia yang lagi kita pinjam di Kendara untuk review jalan. Untuk impresi berkendaranya, buat yang penasaran bisa lihat link yang ada di description di bawah atau di kolom komentar yang nanti akan gue pin buat yang pengen lihat impresi berkendaranya. Sekarang kita lihat ke interiornya dulu seperti biasa. Kuncinya seperti ini, jadi kayak kunci Mercedes-Benz yang baru-baru ya, kayak S-Class, SL. Sekarang kuncinya lebih berbobot dan ada 3 tombol, lock di logo Mercedes-Benz-nya, unlock, dan buat buka bagasi. Dia juga auto folding mirror dan dia juga ada keyless key ya, ditandakan oleh garis chrome yang ada di bagian atas handle pintu ini. Untuk kunci tinggal sentuh pad di bagian bawahnya dan untuk masuk tinggal sentuh handle bagian dalamnya aja, dan itu juga ada di semua pintu ya. Untuk interior ini juga berubah total dibandingin C-Class generasi sebelumnya atau yang bisa dibilang sebagai W205. Yang W206 ini mirip ala-ala S-Class terbaru juga ya, dengan layar besar dan model ventilasi AC-nya itu yang bulat tapi agak ngotak juga. Ini benar-benar unik, beda, dan ya modern banget gitu. Untuk joknya sudah kulit dan ini juga ergonomis banget, dan khasnya Mercedes-Benz pengaturannya lengkap yang ada di bagian pintu. Dan sama seperti S-Class juga, dia tuh modelnya tuh haptic touch ya, jadi bukan tombol yang bergerak tapi cukup kita sentuh aja. Misalnya kita mau dorong maju, ini tinggal sentuh bagian belakangnya dan nanti si joknya akan maju. Untuk mundurin juga sama, tinggal sentuh yang depannya, nanti dia akan mundur. Naik turunnya juga sama. Terus ada penopang pahanya juga bisa diatur maju mundur. Cuma emang ini butuh pembiasaan ya, karena kan ya kita nggak ngelihat tombolnya gerak, tapi kita bisa merasakan kalau joknya itu berubah posisi. Dan khasnya Mercy baru-baru juga ada memory seat 3 slot di kedua jok depan dan ada lumbar support di bagian sini. Untuk head restraint dia juga adjustable, ada tombol di bagian samping kiri ini untuk mengatur maju mundurnya. Di bagian seal plate juga ada logo Mercedes-Benz yang nyala LED kalau lagi di malam hari. Oke, sekarang kita masuk aja. Dan karena sudah pakai smart key, jadi cukup kita injek pedal rem aja dan tekan engine start button di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Wah, ini halus banget karena dia memiliki sistem EQ Boost yang nanti akan gue jelaskan pas bahas mesin ya. Oke, yuk kita tutup dulu. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya all new Mercedes-Benz C-Class. Dan ini tuh bener-bener beda ya dibandingin generasi sebelumnya. Dia jadi mirip S-Class yang banyak layarnya dan minim tombol ya kalau diperhatiin. Jadi bener-bener layar semua gitu, terutama di bagian tengah sini. Dan kalau kita lihat ke bagian setir juga, untuk yang C300 ini juga lebih sporty karena setirnya model AMG terbaru yang flat bottom dan tombolnya itu touch sensitif semua. Jadi tombol ini nggak ada tombol beneran ya, walaupun ya ini masih bisa ditekan, tapi kalau misalnya kayak mau ngatur layar gitu, atas bawah kanan kiri seperti ini, dia menggunakan kayak trackpad yang menyatu dengan panel-panel di sekitarnya. Di bagian bawahnya sini juga ada buat volume slider gitu, angkat tutup telepon, voice command, menu favorit. Di tengah ada klakson dan airbag. Di kanan ada layar yang untuk tombol untuk ngatur layar yang di depan pengemudi, serta ada cruise control juga dan speed limiter walaupun belum adaptive cruise control. Ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Dan untuk yang C300 ini juga pengaturan setirnya juga sudah elektrik ya, tilt dan teleskopik. Di belakang setir juga ada tuas combination switch yang lengkap, ada wiper otomatis, tuas sen, lampu dim, dan belakang sini juga ada tuas memindah giginya ya. Tinggal injek rem, dorong ke bawah untuk masuk ke drive, dorong ke atas full untuk masuk mundur, dan dorong setengah ke atas atau ke bawah untuk masuk ke
netral. Untuk masuk ke posisi park tinggal pencet tombol P yang ada di ujungnya. Dia menggunakan transmisi 9G-tronic, yaitu transmisi otomatis torque converter 9 percepatan khas Mercy. Untuk instrumen clusternya ini juga layarnya lebih besar dan lebih canggih juga tampilannya, serta banyak fitur-fitur baru juga yang hadir di generasi terbaru ini. Tampilannya juga bisa diatur dari tombol home di sini. Ada klasik, ada sport, understated, dan ada tampilan-tampilan kayak fitur-fitur navigasi contohnya seperti ini. Terus ada layar assistance dan ada layar service. Untuk MID-nya sendiri emang nggak sekonfigur Mercy lama ya, yang dialnya ini bisa diubah kayak tampilannya mau konsumsi BBM kah atau boost meter mungkin yang di versi AMG. Yang sekarang cuma yang di tengahnya aja yang bisa diganti. Ada odometer nih hampir 5.000 km dan trip meter. Konsumsi BBM semenjak terakhir kali starter, semenjak di reset manual. Ada eco display, konsumsi BBM instan, attention assist, tampilan entertainment, dan layar navigasi. Udah, yang di kiri kanannya yang tadinya bisa diubah sekarang jadi nggak bisa. Tapi emang jadi lebih simple sih ya kelihatannya, lebih PW juga gitu ngeliatnya. Untuk yang sport seperti ini ada engine data juga seperti boost meter, temperatur oli, dan ada G-force meter. Untuk yang understated dia jadi lebih sepi gini ya, kayak lebih kalem. Untuk navigasi seperti ini bisa di zoom out zoom in. Assistant sini untuk sistem distroniknya, dan layar service ini lebih ke kayak tekanan ban, temperatur coolant, temperatur atau level oli ya. Kurang lebih seperti itu aja untuk di bagian instrument cluster dari Mercedes-Benz All New C-Class ini. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC yang ini juga unik, masih model ala-ala turbin gitu tapi lebih retro, dan tetap ada knob untuk menutup dan membukanya. Dan ada ambient light juga di bagian dalamnya. Di sini juga ada ambient light lagi. Ada tuas lampunya di sini sudah otomatis, lampu senja dan lampu parkir kanan kiri, serta ada lampu kabut belakang. Di bagian bawah juga tetap ada electronic parking brake, tekan ke dalam untuk mengaktifkan dan tarik untuk menonaktifkan. Di bagian bawah juga ada pedalnya. Untuk yang AMG ini dia menggunakan AMG Sports Pedals dengan pedal gas yang juga modelnya tuh organ pedals. Di bagian sebelah kiri juga ada footrest untuk naruh kaki kiri. Untuk di bagian door trim depan ini juga banyak soft touch ya, di atas dan di bagian tengah. Untuk di bagian bawah plastik keras tapi tebel gitu ya, lebih berkualitas dibandingin merek-merek Jepang pastinya. Dan selain pengaturan jok, di sini juga ada handle pintu yang modelnya minimalis, ada tombol central lock yang bentuknya tuh nyaru gitu ya. Di bagian sini juga ada tombol untuk pengaturan spion ya, kanan kiri, dan bisa dilipat secara elektrik juga. Spionnya juga sudah ada indikator blind spot monitoring, dan pastinya semua jendela itu auto up down, dan juga sudah pasti ada anti pinch. Di bagian sini juga ada window lock, serta ada ini ya, sunshade untuk di jendela belakang yang bisa diaktifkan lewat tombol yang ada di bagian sini. Di bagian bawah ada door pocket yang besar, ada switch power boot lid, dan ada audionya yang sayangnya untuk di C300 kali ini belum ada audio high end yang bermerek gitu kayak dari Burmeister contohnya. Kalau di C300 yang lama, sekarang dia menggunakan Mercedes-Benz OEM audio aja gitu. Dan ada tweeter juga di pojokan pilar sini. Lanjut ke atas, ada sun visor pengemudi yang ada cermin, card holder, dan lampu. Untuk ini juga bisa dicopot dan bisa di extend ke samping juga. Di bagian sini ada grab handle, seat belt depan bisa diatur naik turun, spion tengah, auto dimming, dan modelnya juga frameless. Serta di bagian sini juga ada tombol-tombol baru gitu ya. Contohnya adalah tombol pembuka panoramic sunroof ini yang sekarang bukan tombol tapi lagi-lagi haptic touch, yang ini juga sama seperti C300 yang lama. Dia ada panoramic sunroof yang besar, kaca belakangnya juga ada, dan untuk membukanya lagi tinggal swipe lagi aja. Nah ini kacanya baru bisa dibuka, dan bukaannya juga lumayan besar ya. Oh ini udah mentok. Ya gitulah. Jadi semua sekarang serba touch ya, bukan diklik tapi disentuh. Oke, kita tutup lagi. Di bagian sini juga ada ambient light
yang menerangi kalau di malam hari. Ada lampu baca belakang, lampu baca depan, dan ini untuk yang door opening gitu. Lampu bacanya juga sekarang berpindah ya, dari yang tadinya di bawah spion tengah sekarang di sini, dan ini juga sama ya, langsung disentuh aja. Di bagian sini juga ada aksesoris OEM dari Mercedes-Benz Indonesia, yaitu dashcam. Sun visor sebelah kiri juga sama, ada cermin dan card holdernya. Untuk di bagian dashboard ini juga banyak carbon fiber effect ya di bagian center console ini untuk yang tipe C300 ini, dan ada 3 buah ventilasi di atasnya. Dan langsung kita bahas ke head unitnya yang sekarang sudah menggunakan MBUX 2.0. Jadi sama seperti S-Class dan SL juga, sekarang dia tuh nggak ada knob pengaturan manualnya lagi ya. Sekarang full touchscreen, bahkan sampai AC-nya juga full touchscreen. Kita bahas AC-nya dulu aja kali ya. Jadi untuk AC-nya ini dia dual zone automatic climate control. Jadi suhu kanan dan suhu kiri itu bisa dibedain. Paling dinginnya itu di 15,5 derajat, sedangkan yang paling panasnya itu ada di 28,5 derajat. Sayangnya untuk pengaturannya ini emang agak tricky ya, karena kan dia touchscreen, jadinya mungkin buat beberapa orang bisa mengganggu konsentrasi dalam berkendara. Dan andaikan dia ada kayak menu swipe up, swipe down gitu loh, untuk mengatur fan speed atau temperatur, kayaknya akan lebih mudah ya. Untuk climate menu juga ini lengkap, ada buat arah AC-nya kemana, terus ada buat defogger depan, belakang, auto climate, mode AC, dan untuk head unit sendiri juga ini jauh lebih lengkap ya. Navigasinya juga jauh lebih bagus, jauh lebih detail, dan sudah lengkap dengan koneksi Apple CarPlay dan Android Auto. Yang by the way untuk Apple CarPlay-nya itu sudah wireless. Untuk apps ini ada license info, terus ada comfort, ada seat kinetics juga, jadi dia bisa menggerakkan posisi jok sedikit demi sedikit ya, biar badan kita tuh nggak kaku dalam perjalanan panjang. Bisa diatur mau 16 menit, 32 menit, dan 96 menit. Ini kelipatannya 16 menit ya, bukan 15 menit, lucu juga. Dan dia juga ada pengatur posisi duduk berdasarkan tinggi badan ya. Misalkan nih, tinggi gue kan 170 cm. Kalau kita pilih start positioning, dia akan mengatur posisi duduk ideal buat tinggi yang kita pilih gitu ya. Tapi ini agak tinggi sih. Ya ini nggak posisi gue. Ya intinya begitulah, dia bisa mengukur secara kira-kira mana yang tepat bagi kita gitu posisi nyetirnya. Ya ini diskriminatif sekali. Ini pendek banget, kayak pendek banget. Ya intinya begitulah. Jadi selain memory seat, dia juga bisa mengatur posisi duduk yang menurut dia ideal berdasarkan tinggi badan. Dan selanjutnya ada ambient light, yang ini juga lengkap banget. Ada banyak ya, ada 64 warna khas Mercy biasa, atau Mercy baru lebih tepatnya. Tapi juga ada multicolor dan lebih banyak kombinasi warnanya sekarang ya. Ada Ocean Blue, Miami Rose, Malibu Sunset, ini yang paling cakep kalau menurut gue pribadi. Burning Blue, Venice Pink, Chrome Shine, Red Moon, Jungle Green, Ultramarine, Fresh Cyan, Racing Yellow, dan Racing Orange. Ada efeknya juga yang bisa kita pilih, ada Warning When Exiting, Climate, dan Multicolor Animation. Terus ada setting, ini untuk setting dari kendaraan kayak traction control, active brake assist, active lane keeping assist, dan blind spot assist. Ada attention assist. Kamera juga bisa kita atur. Yang unik adalah GPS based navigation. Jadi kita bisa menyimpan lokasi mana yang nanti kameranya akan berfungsi secara otomatis. Misalnya kita depan komplek kita ada gang yang sempit gitu, kita bisa save posisi GPS-nya, dan ketika kita mendekati gang tersebut, kamera 360-nya itu akan langsung nyala. Ini pinter banget. Parking, dia juga ada automatic parking. Di bagian vehicle ada winter tire limit, manual shifting, dan automatic filling station search. Ketika bensin udah mau habis, dia akan otomatis mencari pom bensin terdekat. Ada easy entry and exit, ada roller sun blind. Ini untuk buka-bukaan dan tutup-tutupan ya, kayak auto locking, auto door lock. Terus ada acoustic lock, ada pembatas buka bagasi, auto folding mirror, ada dynamic select juga. Jadi ini sistem mode berkendaranya, ada mode individual kan, kita bisa save drive-nya mau apa, steeringnya apa, ESP-nya apa, dan
sound dari mesinnya ya, walaupun artificial sound, dia keluar dari speaker. Itu juga kita bisa pilih. Lights, ada locator lighting, ada delay lampu eksterior dan interior, sama ambient light yang tadi. Sistem ini ya sistem basic ya, kayak kalender, tanggal, audio, bahasa gitu-gitu, dan ada infonya ya keganti bahasanya. Selanjutnya ada pilihan media basicnya ya, kayak ada radio, media, info. Ini untuk tampilan dari konsumsi BBM, tampilan kendaraan, contohnya berapa banyak pedal gas dan pedal rem yang kita injak. Ada pitch and yaw angle juga ya uniknya untuk sebuah mobil sedan, dan ada engine. Jadi kita bisa memantau berapa tenaga yang dikeluarkan, torsi yang dikeluarkan, boost pressure, temperatur oli, dan temperatur transmisi. Untuk kamera 360-nya seperti ini. Dia juga canggih ya, cakep gitu, karena dia sudah punya 3D view-nya seperti ini. Jadi, nah itu ada mobil gue tuh, kelihatan bagus dan akurat gitu ya. Kayak mobilnya tuh ukurannya nggak gepeng gimana gitu. Dan ini juga kalau kita masuk gigi mundur, ada tampilan kamera mundurnya, dan dia juga ada adaptive guideline. Dan kalau kita injak rem, dia juga nyala ya lampu remnya tuh. Lepas, injak, unik juga ya. Kurang lebih seperti itu dari sistem MBUX 2.0 dari all new Mercedes-Benz C-Class ini. Lanjut ke bagian bawah, tadi ada tombol shortcut, tombol mode berkendaranya, atau di sini dynamic select namanya. Ada eco, comfort, sport, sport plus, dan individual. Ada auto parkingnya tadi, dan buat nyalain kamera 360 ada setting function ya, lebih ke quick shortcut aja buat matiin ESP, manual shifting, sensor parkir, dan active lane keeping assist. Ada lampu hazard, ada on off dari sistem MBUX-nya, dan mute sama slider untuk volume. Di bagian sini juga ada tempat penyimpanan, ada 2 buah cup holder yang ada penahannya gitu biar botol kita tuh nggak geser-geser, dan ada wireless charger juga di bagian sini. Jadi handphone kita tinggal taruh aja di bagian situ, dan nanti dia akan isi dayanya secara nirkabel. Di bagian sini ada USB Type-C juga, dan di bagian center console ini juga ada USB Type-C lagi. Dan di sini juga ada STNK dari mobil ini. Untuk pajaknya 16,9 juta rupiah. Ini tapi atas nama PT ya. Untuk glove box bisa dikunci, dan soft opening dia juga ada 2 layer gitu ya, level atas dan bawah. Dan pastinya sudah ada airbag untuk penumpang depan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari all new Mercedes-Benz C-Class ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari all new Mercedes-Benz C-Class ini. Nah, untuk di kabin belakang ini juga ruangannya jauh lebih lega dibandingin generasi sebelumnya ya. Pastilah ya, namanya juga generasi baru, wajar kalau makin besar. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan di belakang sini tuh masih ada legroom 4 jari, dan masih lega juga untuk ruang sekitarnya gitu ya. Kayak kita masih bisa ngangkang-ngangkang gini, dan benar-benar makin lega gitu ya. Rasanya mungkin mirip-mirip E-Class tahun 2008an gitu ya. Di belakang sini juga ada seat back pocket, kanan kiri yang model airplane style. Di belakang center console ini juga ada ventilasi AC yang sayangnya nggak kayak generasi sebelumnya. Dia tuh nggak ada zona AC sendiri ya untuk yang C300 ini. Padahal kalau yang di generasi lama itu dia triple zone ya. Fan speed dan temperatur AC-nya itu bisa milih sendiri. Tapi yang sekarang masih ikut depan. Ya mudah-mudahan nanti ada improvement ke depannya. Ada tempat penyimpanan di bagian bawah sini, dan ada panel kosong ini yang sayangnya bisa banget dijadiin USB port gitu ya. Nah, kosong aja. Di bagian sini juga ada gundukan untuk gardan ya, karena ya dia penggerak roda belakang. Dan kalau kita lihat ke atas, ini tampilan dari panoramic sunroofnya ketika shade-nya itu lagi ditutup ya. Jadi tetap tembus ya cahayanya, tapi panasnya itu lumayan berkurang drastis dibandingin kalau penutupnya ini dibuka. Dan gue juga baru nyadar nih, ketika kita lihat dari belakang sini, layar dari MBUX 2.0 nya itu driver fokus banget ya. Kelihatan nih, dia agak miring, dan center console itu juga ngikutin. Bentuk itu agak ngikut ke arah pengemudi ya, biar lebih ergonomis dan biar lebih nyaman juga ya. Di bagian atas ini juga ada grab handle, ada lampu baca, sama di kanan dan kiri juga ada.
Untuk jok belakang sama seperti jok depan juga, full kulit. Yang ini juga ada garis-garisnya gini kayak di jok depan. Head restraint adjustable, tiga-tiganya lengkap, seatbelt 3 titik semua. Dan di bagian tengah sini ada armrest, tingginya juga pas, jadi lebih ergonomis kan. Dan dia juga ada cup holder yang unik. Pertama ini ada kayak smartphone holder, dan kalau ditekan setengah lagi baru cup holdernya keluar. Unik ya, lebih mengutamakan smartphone dibandingin minum. Dan di sini juga ada Isofix tethering point buat kursi bayi. Di door trim sama seperti di depan, dia tuh soft touch di atas dan di tengah. Ada handle pintu yang kayak di pintu depan juga, dan di sini kosong banget ya. Mungkin kedepannya bisa ditambahin tombol apa gitu biar lebih rame. Dia juga ada sunshade manual seperti ini untuk yang C300. Kalau yang C200 inget gue belum ada. Dan ada speaker, sama ada cup holder juga di bagian sini. Untuk switch power window ada di sini, dan dia juga turunnya sampai habis, jadi kita bisa melihat expander yang ganteng gitu. Dan pastinya juga ada anti pinch. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari all new Mercedes-Benz C-Class ini. Ya, sekarang kita keluar aja dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari all new Mercedes-Benz C-Class ini. Nah, ini dia. Dia menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder turbo yang memiliki teknologi mild hybrid khas Mercy, namanya EQ Boost. Kode mesinnya M254 dan tenaganya itu 255 HP dengan torsi 400 Nm. Tapi ada tambahan tenaga lagi dari sistem mild hybrid EQ Boost-nya tadi yang membuat akselerasinya ini juga makin singkat dan makin efisien juga ya, terutama untuk spooling turbonya juga sedikit lebih cepat. Dan kalau lagi jalan, misalnya kita lagi cruising nyantai gitu ya, terutama lagi di komoot, mesin ini tuh bisa mati sendiri. Iya, jadi kalau misalnya kita lagi nyantai gitu ya, cruising santai, mesin itu akan mati dan mobil itu akan gelinding sampai kita menginjak gas atau menginjak pedal rem. Jadi supaya lebih efisien, dan ketika mesin itu lagi idle, dia tuh nggak membuang bensin dengan percuma ya. Ini pinter banget. Dia penggerak roda belakang dengan transmisi Nanjitronic yang langsung mengirimkan tenaganya ke gardan belakang. Untuk ruang mesin ini juga rapi banget, terutama di bagian cupnya juga sudah ada strut hidrolik ya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari all new Mercedes-Benz C-Class ini juga ya, seperti yang gue bilang di awal tadi, jauh lebih modern dan jauh lebih atraktif juga ya. Terutama di bagian depan, untuk yang versi AMG lain ini juga lumayan sporty ya, dengan bentuk bumper yang sporty, yang deep ala-ala AMG. Dan yang unik juga untuk grillnya itu, dia menggunakan grill Star Grill yang baru ya. Jadi sama ada titik-titik chrome-nya juga, tapi kalau kita perhatiin, titik-titik itu logo Mercy ya. Jadi lebih unik, cantik, dan keren banget kalau diperhatiin. Di bagian grillnya itu juga ada kamera depannya untuk kamera 360-nya tadi. Dan kalau kita lihat ke lampunya, ini yang agak kurang ya menurut gue, karena lampu dari C300 ini bukan lampu LED pintar kayak yang lama kayak gitu. Kalau yang lama kan ada nama teknologinya tuh multi beam LED. Sekarang dia tuh sama kayak C200, yaitu LED high performance. Jadi ya teknologi itu cuma sebatas auto high beam aja, yang kalau misalnya dia mendeteksi ada kendaraan dari depan, dia langsung ngeredup. Tapi dia nggak bisa milih mana yang harus disorot gitu ya, kayak multi beam LED atau misalnya di S-Class gitu, namanya kan digitalized sekarang. Sekarang ya udah kayak sebatas LED high performance saja. Tapi sekarang emang lebih terang dibandingin LED high performance di C-Class yang lama, tapi tetap aja gitu kayak ada yang kurang gitu ya dibandingin lampunya si C300 ini. Seenggaknya untuk C300 bisa lah dikasih digital light ke depannya. Di bagian atas ini juga ada DRL dan lampu sen. Di depan sensor parkir 6 titik. Dan untuk yang C300 ini, velgnya juga model AMG Star yang kayak bintang gitu. Dan dia juga ada dinding velgnya yang tebel gitu ya, dengan logo AMG yang besar. Di bagian depan ini bannya berukuran 225 45 R18, sedangkan yang belakang itu lebih besar, nanti kita lihat. Remnya juga besar dan floated ya,
Sudah lengkap dengan ABS, CBD, brake assist, traction control, dan stability control juga pastinya. Di bagian samping ini juga ada kayak semacam side skirt yang lebih sporty, lebih lebar sedikit, dan mohon maaf ini agak kotor karena kemarin habis hujan. Di bagian samping ada spion dengan kamera 360-nya juga, ada lampu sen LED-nya, window line atas bawah chrome, dan pilar B-nya juga blackout dengan piano black. Di belakang bannya itu 245 40 R18, jadi tapaknya lebih lebar ya. Di bagian sebelah kanan sini juga ada tutup tangkinya. Dianjurkannya round 98 tapi minimal round 95. Lanjut ke belakang. Nah ini juga sama nih, seperti interiornya ala S-Class. Jadi lampunya tuh yang berbentuk teardrop miring seperti ini, dengan susunan lampunya yang garis-garis itu. Ini tuh S-Class baru banget ya. Untuk lampunya sendiri juga ini nggak perlu tanya lagi, full LED semua. LED bar juga cakep gitu ya, kayak ngeblok segaris gini. Dan sennya di bagian bawah, lampu remnya di atas, ada rear fog lamp juga. Dan untuk lampu mundurnya itu yang di segitiga paling pojok. Di bagian bawah untuk yang AMG C300 ini juga bumpernya lebih sporty, walaupun knalpotnya nggak beneran bolong ya, ini plastik doang. Di bagian samping sini juga ada aksen ventilasi palsu. Sensor parkir di belakang juga ada 6 titik, dan ada emblemnya C300 di sebelah kiri. Untuk kamera mundur dia khas Mercy yang ngumpet gitu ya, ketika lagi nggak dibutuhkan, dan ketika kita masuk gigi R atau kita pencet di dalam baru dia nongol. Untuk bagasinya sudah powered boot lid, dan ini juga jauh membesar dibandingin generasi sebelumnya. Lebih praktis dan ya lebih banyak barang yang bisa disimpan. Serta untuk ngelipat joknya itu sekarang elektrik ya, switchnya bisa dilipat 60-40 atau bisa dibikin 40-20-40 juga, tapi yang tengah itu dia dilipatnya dari kabin dalam ya. Di bagian sini juga ada tempat penyimpanan tambahan yang nggak ada ban serepnya lagi, sama ada tow hook doang paling di sini. Di sebelah kanan kirinya juga ada gantungan buat belanjaan, ada tempat segitiga pengaman, dan ada tombol untuk menutup pintu bagasinya. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Mercedes-Benz C-Class W206 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, untuk impresi berkendara dari mobil ini, nanti kalau udah tayang akan ada linknya di deskripsi atau di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.